Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Thumma salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah bapak kalian ibu ingkang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah dalam menika insyaallah saged kalenggahan wonten masjid dalam rangka mencari ilmu atau talabul ilm. Insyaallah kita akan melanjutkan dari materi kita silsilah dalam hadis Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Pertemuan terakhir kolomben sudah kita selesaikan tentang bab witir. Lantas kula mlebet wonten pembahasan salat malam atau tahajud. Dan malam pertama terakhir yang kemarin kita bahas masih sampai berkutat pada pembahasan salat tahajud atau qiyamul lail. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan dari materi kita. Kita ambil beberapa pertemuan untuk ke depan, tidak membaca buku dulu ya, karena memang tentang permasalahan sholat malam memang tidak ditulis khusus oleh bab oleh para pengarangnya. Maka niki harus ada inisiatif, sehingga saya harus menyampaikan keluar dari kitabnya atau keluar dari bab yang sudah disediakan. Baik, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, masih seputar tentang bab tahajud atau qiyamul lail. Hanya saja qiyamul lail yang pengen saya sampaikan atau qiyamul lail yang pengen saya utarakan malam hari ini adalah berkenaan dengan adab-adabnya. Dalam artian semua amalan pasti membutuhkan adab, pasti membutuhkan etika. Atau dalam semua amal pasti ada, kalau wong Jawa trap-trapan, urut-urutan. Artinya sesuatu sehingga ketika kita melakukannya sesuai dengan realnya, atau sesuai dengan sunnahnya, atau sesuai dengan hukumnya, maka kita menyebut dengan adab. Karena setiap apapun perbuatan dalam Islam pasti memiliki adab. Seperti adab berpakaian, adab rambut, atau mungkin adab dalam majelis ilmu, atau mungkin adab makan, atau mungkin adab tidur dan sebagainya. Begitu pula dengan qiyamul lail atau tahajud, membutuhkan dari beberapa hal yang berkaitan dengannya. Adab-adab qiyamul lail. Thayyib. Niki yang mau saya bahas dulu untuk pertama kali pembahasan malam hari ini. Mas, sehingga qiyamul lail membutuhkan adab. Ya betul, qiyamul lail membutuhkan dari etika. Apapun yang berkenaan dengan sebelum pelaksanaannya, atau mungkin pas pelaksanaannya, atau mungkin setelah dari pelaksanaannya. Karena adab akan mengacu dari awal dan kejadian dan setelahnya. Itu yang berfungsi dalam sebuah hukum agama yang kita sebut dengan adab. Oke mas, berarti adab-adab qiyamul lail kita membahas dari permasalahan atau hukum ibadah sebelum melakukan qiyamul lailnya dulu mas. Iya betul, kita bahas dulu sebelum pembahasan dari masuk inti qiyamul lailnya. Adab-adab sebelumnya itu apa saja, nanti akan saya runutkan. Maka niki saya ambil dari permasalahan yang paling luar dahulu. Yang pertama, adab-adab qiyamul lail adalah mengumpulkan kekuatan dengan cara menapa? Qailulah. Dengan cara qailulah dan menjauhi dari begadang, dan menjauhi daripada begadang. Niki yang pertama. Mas, qailulah itu apa sih mas? Qailulah itu Bapak Ibu sebetulnya kalau panjenengan bertanya, niki istilah dalam bahasa Arab nggih, qailulah. Qailulah niku maksudnya adalah tidur siang. Maka qailulah niku sebetulnya adalah sunnah. Tidur siang itu sebetulnya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap daripada hari yang Rasul lalui, pasti beliau menyempatkan waktu sejenak untuk tidur siang, Pak. Tidur siang niku menurut saya penting sekali. Menurut saya penting sekali untuk menghidupkan malam-malam panjenengan.
Nggih. Mas, panjenengan ngomongin Rasulullah melakukan qailulah, Mas. Hadisnya mana, Mas? Niki dalil dari qaulullah. Nggih, Bapak Ibu, wonten hadisipun Abu Hurairah radhiyallahu anhu wonten kitab Sahih Bukhari kalih kitab Sahih Muslim. Kilu fa inna syaitan la yakilu. Para manusia, maka tidurlah siang. Tidur sianglah, sesungguhnya setan itu tidak pernah tidur siang. Niki perintah dalam artian mandub. Mandub niku hanya penekanan saja, sunnah. Artinya kalau panjenengan tidak ada tidur siang pun juga tidak apa-apa, tidak berdosa, tidak apa-apa. Boten menapa, tetapi ananging ada satu amal yang lebih baik. Panjenengan mengambil waktu sejenak untuk rehat, yaitu tidur siang. Maka tidur siang itu adalah sunnah. Meskipun panjenengan hanya bisa mengambil beberapa saat, setengah jam atau 1 jam, baik. Paling tidak panjenengan mempraktekkan dari amal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang kecuali dia paham dari ilmunya, paham dari hukumnya, paham dari hadis dan dalilnya. Maka saya bilang ini adalah satu acuan dasar dari hukum seseorang melakukan tidur siang. Ternyata sunnah gimana? Sunnah sekali, Pak. Maka jangan pernah meninggalkan satu kecil amalan sunnah apapun kalau bisa. Maka kalau saya setiap hari, Pak, saya niku melazimi tidur siang setiap hari. Setiap hari melazimi tidur siang. Kenapa? Bukan karena malas, bukan. Karena memang ada ilmunya. Hanya saja Rasulullah SAW dahulu kala tidur siang itu mengambil waktu sebelum menapa? Duhur. Sebelum duhur. Kalau kita mengambil waktu sebelum duhur mungkin repot, Pak. Karena kita bekerja selesai jam 11 atau mungkin jam tengah 12. Panjenengan ambil saja setelah duhur pun juga tidak apa-apa, semuanya baik, semuanya boleh. Maka biasakan qailullah. Apalagi kalau orang yang modelnya tipikal harus bekerja di malam hari, atau dia harus bisa mempunyai kegiatan aktivitas yang memforsir tenaga di malam hari. Kalau mau pengajian, Pak, pasti harus wajib tidur siang. Kenapa? Untuk menghimpun kekuatan. Ketika pengajian seperti ini tidak ada kalimat ngantuk, sehingga perform itu bisa totalitas, bisa all out. Maka dibalik semua apa yang saya sampaikan itu sebetulnya ada persiapan yang banyak. Dia termasuk menjaga stamina tubuh. Semakin ke sini, saya merasakan kalau mau mengisi bukan materi tujuan saya. Boten, materi ini nomor 2. Yang pertama menapa? Kebugaran fisik dulu. Olahraga atau tidur siang itu penting sekali. Intinya saya merasakan kesibukan itu harus diimbangi dengan tidur yang cukup. Tidur yang cukup bukan berarti tidur yang lama, Tidur yang cukup niku kalau saya setiap hari jam 1 siang sudah mulai tidur, nanti jam tengah 3 mulai bangun, Pak. Nanti kalau malam biasanya saya mulai ngantuk niku jam berapa? Tengah 11 baru mulai ngantuk. Nanti jam 3 panjenengan bangun, insya Allah semangat, tidak ada kalimat ngantuk lagi. Maka Rasulullah SAW sebetulnya kenapa melazimi dari tidur siang? Rahasia tersiratnya karena Rasulullah mengumpulkan kekuatan untuk menghimpun dari fisiknya supaya qiyamul lail itu kuat. Karena salah satu orang kalau ingin benar-benar bersemangat qiyamul lail, lazimilah tidur siang. Penting sekali. Karena niku akan mengurangi ngantuk hebat ketika di waktu akhir malam. Maka niku hanya saja sebetulnya qailullah niku sebelum duhur, tapi panjenengan melakukan setelah duhur tidak apa-apa. Ambil setengah jam atau 1 jam, nek kurang suwe ya ambil 5 jam, mboten napa-napa bablas, mboten napa-napa. Tapi niku kebo, Pak, namine. Oke, Mas. Itu yang pertama, Mas, qailullah dan menghindari daripada begadang. Tetes menjauhi begadang niku termasuk salah satu sunnah dan ilmu yang berfungsi dari hukum ibadah. Mas, panjenengan ngomong kayak masalah ibadah berarti butuh dalil dong, Mas. Apakah ada dalil, Mas? Ada. Di dalam riwayatnya satu riwayat Abu Minhal, Abu Minhal Sayyar ibni Salamah. Ini nama aslinya adalah Sayyar ibni Salamah. Sebutannya adalah Abi Minhal. Mila panjenengan mau punya nama apapun, kalau mengendaki punya kunyah juga tidak apa-apa, Pak. Misal Abu apa terserah, Abu Utang ya apa-apa, Abu Turu, Abu Madang, tidak masalah. Baik, Abu Minhal niki wonten kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, Bapak Ibu, sangat membenci yang namanya dua perbuatan.
Yang pertama adalah tidur sebelum Isya. Dibenci banget tinggi sama Rasul. Yang pertama tidur sebelum Isya. Yang kedua adalah begadang atau ngobrol, jagongan dan sebagainya setelah Isya. Dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashar wa Abu Bakr wa Umar yastashiruna li umuril muslimin. Beliau dulu Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab dulu pernah begadang, ananging kepentingannya adalah membicarakan perkara umat. Niki dalil bahwasanya hukum awal tidur sebelum Isya itu makruh sekali. Seperti ini kan sebelum Isya. Setelah maghrib, antara maghrib dan Isya tidur itu dimakruhkan sekali. Maka panjenengan kalau mau tidur Pak, usahakan jangan sebelum Isya. Sabarkan dulu, tahan ngantuknya sampai setelah Isya. Setelah panjenengan selesai sholat Isya, silahkan langsung tidur, bangun nanti jam 3 atau jam 4, itu yang baik. Maka tidur sebelum Isya itu dilarang, dan ini dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah begadang atau ngobrol setelah Isya. Ngobrol apapun Pak, begadang tanpa urusan kepentingan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam begadang hanya urusan perkara umat atau mungkin majelis ilmu, majelis ta'lim, diperbolehkan dalam artian semisal masjid panjenengan itu majelis ilmunya di waktu setelah Isya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misal panjenengan majelis dari jam 8 malam setelah Isya sampai jam 11 malam, tidak ada masalah, boleh. Karena itu perkara yang positif, perkara dalam urusan hukum ibadah. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Yang kedua, membicarakan perkara umat, entah panjenengan ada rapat bahas Idul Kurban, atau mungkin panjenengan rapat bahas untuk kebaikan umat dan sebagainya, diperkenankan sekali. Tetapi selain dari dua hal itu masuk kepada hukum awalnya, menopo makruh, membenci. Termasuk menapa jagongan yang pas rondo, haram bali-bali, jam 10 mangkat mulai jam 2, seperti itu Pak. Atau mungkin panjenengan suka nongkrong, makanya saya bilang Pak, tidak ada orang yang benar-benar melakukan nongkrong Pak, kecuali orang saya bilang jauh dari ilmu. Tahu itu kegiatan tidak bermanfaat dan berfaedah. Kenapa dia melazimi nongkrong? Nongkrong itu hanya dua perkara saja. Yang pertama jagongan tanpa faedah, yang kedua disibukkan dengan ghibah. Maka jangan gemar untuk nongkrong Pak, apalagi yang nongkrong di malam hari. Dia sampai berjam-jam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Jadi sih bawa belum ini apa? Orang hatam-hatam. Makanya saya terkadang heran Pak, banyak orang yang sudah ngaji, jenggoten, cingkrangan Pak, Masya Allah Pak, luar biasa, ngaku wis hijrah ya Pak, tapi suka nongkrong. Apa yang dibicarakan Pak? Kenapa tidak menghindari dari nongkrong? Padahal nongkrong itu dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenci sekali Pak. Kenapa jenengan menyibukkan pulang jam 12, jam 11 malam? Kenapa gak lebih baik tidur jam 2 bangun Mas? Aku nongkrong jam 2 setengah Mas, apa laporan kowe sangar nih kula bene jadi dikucir. Tapi ya terserah jenengan. Yang jelas yang namanya nongkrong niku iku jenenge pembelaan Pak. Pembelaan. Intine wong salah rada disalahke. Tapi salah satu penyakit yang besar dalam diri seorang niku napa? Sesuatu yang dia lakukan salah tapi dia tidak pernah menyadari itu salah. Penyakit besar Pak, bencana bagi orang tersebut, bencana. Tapi kenapa? Karena tidak pernah menganggap salah sebuah kesalahan. Tapi maka saya heran, banyak sekali orang yang tahu ilmu, tahu hukumnya, kenapa menyibukkan nongkrong? Saya tiap hari Pak pengennya malah bani isan iku turu. Zaman durung duwe bendumar Pak, kula jam tengah 09.00 niku bendino wong turu lho Pak. Saya itu bareng saat ini duwe bendumar Pak, jeblok bendino mulai jam 10 jam 10, jam 11. Kenapa? Karena mungkin kesibukan. Tapi saya merindukan piye carane niku tidur lebih awal, jam tengah 9, mulai lampu dimatikan, nanti jam 09.00 niku sudah tertidur Pak. Saya bahkan rindu. Kula niku rindu waktu seperti ini, tetapi tidak bisa sekarang. Artinya menapa? Panjenengan yang sekarang memiliki dari kelonggaran waktu jangan disia-siakan. Kalau saya lebih baik tidur awal, bangun jam tengah 3, gagah perkasa. Yang lain tidur, kita bangun disibukkan berdoa kepada Allah, disibukkan tahajud dan qiyamul lail, itu yang hebat, perkara yang baik, bukan seperti kebanyakan manusia yang lainnya Pak. Setelah Isya disibukkan dengan ngobrol dan sebagainya, apalagi ngobrolnya di pinggir jalan, saru banget Pak, saru banget, saru banget. Meskipun dibolehkan oleh Rasulullah SAW, dan justru Rasulullah SAW pernah
berkata dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri wonten kitab Sahih Bukhari kalian kitab Sahih Muslim, apa yang beliau sampaikan, iyyakum wa julusi bituruqat. Jenengan pirsa lafaz hadisnya niku iyyakum, Pak, sangar. Hadis kalau lafaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat iyyakum ketambahan bari niku wa. Nggih, iyyakum wa julus bituruqat. Artinya menapa iyyakum? Iyyakum niku betul-betul penekanan. Adono, jauhilah, perintahnya niku double, Pak. Jauhilah wa julus bituruqat dengan menapa? Tengok-tengok neng pinggir dalan. Nggih, tengok-tengok neng pinggir dalan. Kenapa saya bilang? Rasul mendatangkan lafaz iyyakum itu memberikan satu kabar tersirat. Yang tengok-tengok jagongan pinggir dalan itu adalah jauh dari kata ilmu. Jauh dari kata ilmu, Pak. Maka jangan biasakan, nggih. Tengok-tengok aja gibah tanggane ngasih jam sibuk ning jero omah wae, nggih. Karo nonton bal-balan, nggih. Timbang ning jaba utawi di pinggir jalan. Saru. Napa mulai tengok-tengok baru mulai pengajian karo ketus. Ngoten niku, Pak, nggih. Wake Mas make ning kira teko iki. Nah, makanipun iya kewajulu si bituruqat. Ndak baik, Pak. Duduk di pinggir jalan itu ndak baik, apalagi sampai larut malam. Silakan. Mau duduk malam hari silakan, tapi dengan wacana kebaikan untuk mengurus dari urusan para umat. Ndak etis sekali, nggih, ndak elok sekali. Baik. Setelah menikah, niki salah satu adab dari orang yang melakukan qiyamul lail. Yang pertama adalah qailah, yang kedua adalah menjauhi daripada begadang, nggih. Sama satu hal lagi yang saya dapati, salah satu hukum yang berkaitan dengan ini, Pak. Ketika panjenengan mendapati dari rasa kepercayaan diri akan mampu bangun, itu baik. Seandainya panjenengan menilai, misal kula turu ning nggon kasur iki karena kasur empuk, misal spring bed atau bed king dan sebagainya, saya tidak akan pernah terbangun. Saya tidak akan pernah terbangun. Disunahkan untuk supaya tidur tidak di atas tempat itu, Pak. Disunahkan, bukan diwajibkan, nggih. Disunahkan. Misal panjenengan memiliki kasur yang empuk, masya Allah, Pak, nggih, dipidha mawon amblesnya sementen, nggih, luar biasa, nggih. Wis kaya kuburan dikedhuk niku, Pak. Baik. Nah, panjenengan memiliki kasur misal yang benar-benar nyaman, mungkin itu akan melalaikan panjenengan dengan qiyamul lail. Panjenengan wis dipasangi alarm berkali-kali, biasane wong niku nek ame tahajud, nggih, jam 03.00 alarmnya urip, 03.02 urip, 03.05 urip. Ning anggar urip, Pak, wis kaya bom ceblok niku dier ning ra tangi-tangi jan double tenan, nggih. Banyak orang seperti itu, akeh, nggih. Mula kowe guyuki tenan, nggih. Makanipun ini banyak sekali orang yang hanya pasang alarm tok, bareng urip dipateni meneh turu. Tangi-tangi tok, Pak. Wah, wis subuh kula banget iki. Ora iso qiyamul lail. Waduh, wis subuh iki. Halah, bene crikis sing ngoten niku, Pak, nggih. Sok-sokan gelo, ning ra apa-apa, jenengan pinter nggih berdrama nggih dibanding polosan. Baik. Maka banyak sekali orang seperti itu. Nah, panjenengan terutama kalau orang yang merasa kasur itu empuk, tidak bisa terbangun, tolong pastikan, Pak, untuk menjauhi jenis-jenis seperti ini. Misal turu nganggo AC, insya Allah tangine jam 6 ya aja nganggo AC. Misal turu nggo wire, insyaallah panjenengan boten saged bangun subuh. Ya juga wire. Nggih, ngeloni mawon mawa, nggih gentangi, gentangi. Mloyono Mas, ora apa-apa. Sing penting tangi, nggih, sing penting tangi. Baik. Nah, makanipun panjenengan supaya bisa terbangun. Kenapa saya bilang? Karena Rasulullah SAW, Pak, dahulu kala panjenengan pirsa dulu pernah ada satu riwayat hadis pun Abdullah ibni Umar di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW ketika itu tertidur, fadakhaltu alaihi, dan saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki dalil nggih, mertamune murid marang guru niku diperbolehkan. Masuk rumahnya dari seorang murid kepada rumah gurunya juga diperkenankan sekali, tidak ada pelarangan. Setelah mengatakan fawajadtu annahu naiman, saya mendapati beliau masih tertidur. Fajalastu ilaihi, dan saya duduk di samping beliau. Summastayaqadha, dan beliau niku terbangun, terbangun. Fa'adna ala izarihi, dan Nabi berselimutkan hanya dengan satu lembar kain saja. Wallahi ma ra'aitu illa siwahu, saya tidak melihat apapun yang beliau pakai kecuali hanya itu, kecuali hanya selembar sarung. Bukti nggih, Pak, bahwasanya menapa? Dalil kalau kehidupan Rasulullah itu sangat sederhana, jauh dari kata mewah. Baik, setelah mengatakan
Summa staqadha wa qama wa inna asara ala jabinihil hasir. Dan beliau saya lihat terbangun, beliau tidur di atas dari hasir. Hasir niku jenengan pirsa Pak napa? Kloso lebih tepatnya. Kloso, tapi kalau zaman kita kan kloso dianyam niku nggih kloso sing go biasa kita lenggah. Tapi klosonya orang sana beda, dari kulit. Dari kulit disamak klosone mereka Pak. Dari kloso. Summa staqadha, dan ketika beliau bangun dan berdiri, saya melihat ada bekas di punggung beliau dari kloso. Dados enten ceplek-plekane kloso niku Pak. Niku dalil bahwa saya menapa kehidupan dan tidurnya Nabi niku memakai kloso. Bahkan di satu riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha teng kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, fakana firasyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam min lifin hasyu min udmin hasyu lifin, dibuat dari kulit yang di dalamnya diisi sabut. Nggih, jenengan pirsa sabut brambut niku Pak? Brambut kelapa niku lho. Nggih, niku dilebokke teng jero di balik kulitnya. Itu adalah kasur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila jenengan nek umpama kasure Pak regane 5 juta nggih sepribadi, saru kekno aku wae nggih. Saru niku Pak nggih, saru. Makanipun niki kulitnya nah kulit dari tempat yang dipakai oleh Nabi niku menapa? Tidur. Sangat sederhana sekali nggih. Mila sebetulnya kalau panjenengan tidur di atas kloso niku angsal boten boleh sekali. Boleh-boleh sekali, justru ada beberapa orang yang tipikal kalau tidur Pak hanya bisa di atas kasur, okay? Maka itu salah satu hal yang sesuai dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke Mas, itu nomor 1 Mas. Oke, nomor kedua apa Mas? Saya pengen tahu. Oke, yang nomor 2 atau nomor kali meniatkan. Ini yang paling penting Pak. Niat tangi niat tangi niku pembeda atau tim suksesnya panjenengan bisa mulai. Wah nek begini niat Pak, orang mungkin iso tangi. Nek panjenengan niat, ketika panjenengan pulang dari kerja jam 10 malam, sudah lelah, sudah capek, ngantuk, ketika menghadirkan niat, maka panjenengan insya Allah akan terbangun. Okay? Alarm itu hanya penunjang saja. Ketika alarm berbunyi, jenengan tidak menghadirkan niat, tak mungkin tangi. Mbok kepro HP-mu, nggih. Panjenengan mau masang di alarm jam beker sing buanter, yang perlu alarm ini ku nggawa gong nggih. Anggerannya jangan mungkin tangi Pak. Wong ibadah niku perkara niat tok. Panjenengan kalau sudah menghadirkan niat, sekalipun tidak ada jam alarm atau apapun Pak, ketika panjenengan sudah berada di waktu-waktu qiyamul lail, ada sebuah perasaan bisa terbangun. Bisa terbangun karena niku feeling jam semene qiyamul lail tahajud. Maka itu niat niku menjadi penentu mutlak seseorang bisa melakukan sholat tahajud. Mas, hadisnya apa Mas yang menjadi dasar hukum niatan dalam sholat qiyamul lail itu penting? Oke, wonten setunggal hadis riwayatipun saking Abu Darda. Abu Darda temputi Mas tegan kitab Sunan Abu Dawud pripun ngendikanipun Mas nggih. Rasulullah SAW pernah bersabda, man awa ila firashihi wa nawa, sinten mawon sing tugi atau marani kasure, maksudnya untuk tidur nggih Bapak Ibu, siapapun yang hadir untuk menjumpai kasurnya untuk persiapan tidur, summa nawa, dan dia meniatkan untuk apa? Yang pertama meniatkan untuk fastail qada, untuk bangun. Yang kedua meniatkan fayusolli, untuk sholat nggih. Summa nama, lantas ketika dia tidur, ketika dia sudah tertidur, summa ghalabat su'ainahu hatta tusbih kutibalahu hasanahu mislu dzalik. Maka ketika dia tidur dan dikalahkan oleh matanya, maksudnya menopo? Mata panjenengan itu mengendalikan diri jenengan. Maksudnya adalah panjenengan tidak terbangun. Kataballahu alaihi hasanat, maka Allah akan tulis kebaikan atas orang itu. Loh, nggih, Bapak Ibu, niki mung niat tok. Panjenengan mau niatan qiyamul lail di malam hari, meskipun ora tangi ditulis kebaikan. Mila berbunyi niku niat tok, rasa tangi nggih. Wah, senengane kok ngenyek to Mas nggih. Manganipun jenengan kalau malam hadirkan niat perkara engko tangi ra tangi. Nah, itu nomor 2. Ketika panjenengan bisa terbangun, alhamdulillah.
Ketika panjenengan tidak bisa terbangun, maka Allah akan tulis kebaikan. Maka sebetulnya gitu, pentingnya peran dari suami istri dalam urusan qiyamul lail. Kenapa Pak? Suami istri itu akan bekerja sama untuk bangun dan membangunkan. Penting sekali. Maka pernah saya sampaikan kemarin, rajulun rahimallahu rajulan, Allah ketika merahmati seorang laki-laki yang bangun di pagi hari, dia sholat lantas membangunkan istrinya gelem Pak, diceproti beton apa toyo, itu sunnah. Maka ini penting sekali untuk membangun keluarga yang baik, saling dan sama-sama mendukung dalam urusan bertahajud. Niku baik sekali. Niku nomor kali. Oke Mas, itu nomor 2 Mas. Adakah permasalahan atau poin-poin yang lain Mas? Ada, Nomor 3, nomor 3, sunnah sebelum panjenengan ada qiyamul lail. Biasakan Bapak Ibu sebelum tidur panjenengan berwudu. Amal sepele, ini ra kabeh wong saged nglakoni. Berwudu sebelum tidur itu sangat penting sekali. Niki satu dari banyak faktor menjadi tolak ukur sukses dan tidaknya seseorang mampu untuk bangun di qiyamul lail sepertiga malam terakhir. Berwudu sebelum tidur itu adalah hal yang sangat ditekankan. Mas, apa dalilnya Mas? Satu riwayat saking hadisipun Al-Bara ibni Azib. Al-Bara ibni Azib. Temudi Mas teng sahih kitab Bukhari kali kitab sahih Muslim. Bagaimana Mas kata Rasul Mas di hadis niki, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau menerangkan tiga Bapak Ibu dalam satu riwayat ini, idza ittaja'ta la manja'ika, siapapun yang segera dan bergegas untuk tidur, tawadda'u dua kali sholat, maka yang pertama adalah berwudulah kamu seperti wudumu untuk sholat. Lah niki, maka saya katakan berwudu sebelum tidur niku surah mboten, surah banget dan benar-benar justru ditekankan. Jadi meskipun panjenengan tidak akan melakukan amal sholat, tidak perlu, panjenengan hanya segera tidur saja, maka berwudu niku menurut saya Bapak Ibu ini amalan yang perlu dilatih. Saya bilang amal yang perlu dipaksa. Kenapa? Tidur niku kan rai ngantuk nggih, sampun angop pengen mapan. Panjenengan ketika menemui air mungkin akan mempunyai sebuah pemahaman dan penilaian. Wong ameh turu Mas malah dikosoki nganggo banyu raiku, malah tambah ra iso turu. Salah. Karena niki kita bicara dalam komparasi ilmu, bicara dalam hukum daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbuatan seperti ini Pak harus dibiasakan dan dilatih serta dipaksa. Biasakan kalau malam Pak, meskipun panjenengan tidak kerso kena dinginnya atau tidak kerso kena telese, tidak kerso karena sing jari dewa ngantuk dan tidak ngantuk, biasakan. Karena berwudu sebelum tidur niku sunnah sekali dan jarang sekali orang niku melakukan. Maka saya bilang berwudu seperti wudu panjenengan sholat persis seperti panjenengan sholat. Lantas menapa? Summa ittaji ala syikikal aiman. Niki saya lengkapkan dulu hadisnya. Lantas siapapun yang ingin beranjak tidur maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Summa ittaji ala syikikal aiman. Lantas berbaringlah dengan tumpuan sisi kanan badanmu. Pak, niki pernah saya sampaikan. Dados kiblat niku teng pundi mriku nggih, kepala teng mriki, kaki teng mriku. Pun ngaten niki Pak. Rasulullah kalau beniku nekem kedua telapak tangannya didamel bantal. Niki sunahnya beliau, nggih. Sunah beliau sallallahu alaihi wasallam tidur niku berbantalkan dengan kedua telapak tangan. Mas, berarti gawa bantal niku bid'ah nggih, boten angsal mawon nggih. Betul gulingan angsal Mas, angsal. Bahkan beberapa orang niku nek turu ra gulingan ra iso Pak. Nggih. Makanya banyak beberapa orang yang mempunyai sampai sedemikian pemahaman. Kalau jenengan pirsa Pak, wong mondok niku nek gulingan niku saru. Nggih, bila kira kanca-kancane seakan-akan dia itu anak mama nggih, bayangke iki mboke nggih. Nek bayangke mboke ora kok bayangke anake tanggane niki lho Pak. Terus medeni mengke. Makanipun saya juga tidak setuju pondok niku jane wong santri nggo bantalan. Bu, santri ku bantalan ora ya? Bari takokane Pak, tak senenane bari nggih. Bantal eno kok gulingan. Makanya pun gulingan itu kan dini Pak, mengko arahannya ke arah yang lain gitu. Jadi orang mau mesti gitu. Masalahnya orang bujang nih, orang bujang. Nek justru orang bujang malah gulingan pena ya Pak. Nek nopo buat malah buatan pena, pengennya gulingi orang wedok biasanya pengen rabi. Nek sampun rabi,
marang ngoten niku Pak, gulingan malah luwih penak timbang ngloni bojo. Bener mboten Pak? Bener nggih. Bener Mas nggih, bener Mas nggih. Wah, jenengan iki ra tau ngloni bojone berarti nggih. Oh, bojo ra duwe Mas nggih. Bojoku tak timpahi kukuku jare megap-megap Mas. Jenengan lemu kok nggih. Lemu kentang godi. Nah, niku Pak. Berbaring ke sisi arah yang kanan, soma yaqulu, lantas berdoa. Lantas berdoa. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, ya Allah saya menyerahkan wajahku kepadamu. Allahumma inni fawattu amri ilaik, saya menyerahkan perkara kepadamu. Allahumma inni alja'tu dari ilaik, dan saya menyerahkan punggungku kepadamu. Fa in mutta alal fitrah. Nek jenengan sampun selesai dibaca Pak, Rasul ngendika seandainya kowe bengi iku kowe mati, kowe bengi iku panjenengan sedo, mila sedonipun panjenengan dalam keadaan fitrah. Le Pak, jenenge wong turu kuwi akhul maut, tunggale mati. Mila jangan pernah anggap sepele kalau saya punya keyakinan aku turu kowe iso tangi. Jangan beranggapan seperti itu. Katakanlah insya Allah. Dan jangan lupa sisipkan doa Pak. Sisipkan doa. Meskipun doa yang panjenengan hafal itu Allahumma inni kamu tuwaahnya dan sebagainya, niku panjenengan sebut, disampaikan silakan. Tapi yang jelas orang tidur niku tunggale menapa? Mati. Nah, panjenengan kalau tidur berdoa dengan lafaz yang seperti saya ucapkan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik sampai akhir, maka ketika panjenengan mutta al fitrah, maka panjenengan mati dalam keadaan mati fitrah. Faj'al dzaka min akhir ma taqulu. Dan jadikanlah kalimat itu adalah akhir kalimat yang kau ucapkan. Ini kalimat penutup yang disunahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Nah, ini juga salah satu menapa Pak? Salah satu adabnya. Ini yang mau saya tekankan menapa? Berwudune. Berwudune rumiyin. Oke Mas. Berarti nek mung karep niatan qiyamul lail niku berwudu nggih Mas. Nggih. Salah satu contoh dan sarana untuk bisa sukses melakukan dari qiyamul lail. Oke Mas. Selanjutnya apalagi Mas? Adab-adab orang ketika mau melakukan qiyamul lail. Yang selanjutnya, berzikirlah ketika sebelum tidur Pak. Berzikirlah ketika sebelum panjenengan tidur. Ini penting sekali. Kenapa Mas? Karena ini juga menjadi titik pengacu panjenengan bisa bangun atau tidak. Intinya bangun tidak itu berawal dari urusan tidur yang panjenengan lakukan terberkahi dari Allah atau tidak. Itu penting sekali. Baik Mas, zikir sebelum tidur itu maksudnya bagaimana? Zikir sebelum tidur itu banyak sekali periwayatannya. Saya sampaikan dulu setunggal-setunggal. Zikir di sini bukan berarti panjenengan zikir atau mungkin sholawatan yang dikhususkan dengan apapun apa tidak. Artinya zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Yang pertama, contoh Pak, contoh riwayatnya sinten Mas? Riwayatnya Aisyah Bapak Ibu, temputi Mas, teng Bukhari Muslim. Pripun Mas kendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam Mas? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ida awa ila firasyihi, dulu kala Nabi niku nek ajeng mancing tenggen kasur, maksudnya ajeng siap-siap tilem dan sare, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa nafasa ala kafaihi, beliau niku menghamparkan kedua telapak tangannya, summa yakra, dan beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq, diwaca surat al-falaq, Qul a'udzu birabbin nas kalih, dan surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas kalih surat al-ikhlas. Nah, niki dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 surat dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yajma'u dzalika summa masaha min jasadihi masata'a, dan beliau mengusapkan ke sekujur tubuh beliau yang mampu dijangkau. Bapak Ibu, maksudnya bagaimana Thomas mengatakan niki sunahnya Rasulullah, panjenengan ajeng sare Pak, man dibuka kedua telapak tangan, terus panjenengan sebul ngeten riyen
bar disebul waca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas 3 surat sampun rampung diusapkan dari ujung kepala nggih, pipi, wajah, terus mriki di belakang-belakang semampu jenengan, depan sampai ujung kaki. Bar niku jenengan nyebul melih fuh diwaca niki sampai panjenengan melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Niki surah boten Mas, surah biyanget niki wikoyah atau ini adalah perisai dari menapa Pak? Gangguan jin dan sebagainya Pak. Jangan pernah anggap remeh dalam urusan tidur. Tidur niku medeni pertama dulu tunggali mati, yang kedua yang paling banyak kita temuin niku napa Pak? Wong turu ketindian. Lho, ketindian niku jin lho Pak. Mila jenengan turu ketindian niku insyaallah wae jenengan niku majid asopor kowe nggih. Makanipun ruqyah nggih, ruqyah. Makanipun intindian niku adalah indikasi dari jin. Salah satunya untuk menjadikan hal tersebut tidak terjadi, menapa panjenengan melakukan dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan maca Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas niku baik sekali. Artinya menapa? Zikir sebelum tidur. Nek teng pondok ngeten iki kathah Pak. Ora kabeh wong pondok niku apik. Ora kabeh wong pondok niku resik saka jin. Wong pondok sing jenenge akeh kuatah Pak. Ngaji bedal-bedal meluncak dhewe ya enten Pak nggih. Rencang kula kalau ben Pak nek turu ora mung tidis tok. Wis bengok-bengok, wis mlaku metu saka asrama kabeh dikentali apik tenan nggih. Apik tenan Pak. Kanca kula nek jenenge duwe jin nggih. Alhamdulillah sing dikentali ku musuh kula nggih. Dadi apik nyucuki santai. Nah makanipun tindian niku salah satu indikasi dari jin. Boten angsal panjenengan menganggap niki sepele. Supaya panjenengan bisa terhindarkan, maka biasakan membaca surat-surat tersebut. Loh, hadisnya temu di Mas, Bukhari, Muslim. Leres boten Mas, leres banget. Sing nomor kali apakah ada indikasi surat dalil yang lain Mas? Ada. Di hadisnya siapa Mas? Abu Hurairah. Temu di Mas, teng Sahih Bukhari. Muslim boten meriwayatkan Mas, tidak meriwayatkan. Bagaimana Mas? Nggih. Man ata ila firashihi sapa mawon sing mara nggen kasure, maksudnya untuk tidur, sumayakra nggih ayatul kursi, lantas membaca dari ayat kursi nggih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum niku ayat kursi Pak, hatta tahtimaha sampai rampung sampai rampung niki ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih, fa innallaha fala yazalu alaihi hafidun. Mila Allah niku dalam satu malam sampai pagi Pak, Allah akan menjadi pelindung panjenengan. Pelindung panjenengan nggih. Wala yaqrabannaka syaitan, dan setan niku tidak akan pernah mampu mendekati panjenengan. Pak, pentingi maca ayat kursi Pak, saderenge panjenengan sari Mas. Berarti nek iki dalil Mas. Terus pripun cara ngamal kene? Nek niki hukume kiambak, jenengan dengan tata cara seperti tadi. Nek niki kiambak malih pun maca tok mawon, dibatin ya kena, seru ya kena, nggih. Gawa mikrofon ya kena, sasae ketok kene kebebenan apa nggih. Mas, nek ngono nggo YouTube piye Mas? Nggih, kita nggo turu ra apa nggih Pak, persis jenengan mati berarti nggih. Makanipun terkadang orang niku aneh. Nggih, urip lan maca Quran bareng mati disebutke napa Pak? Diputerke tilawahan. Masih sing diwaca, sing disetel, sing diputar surat Yasin. Ini tidak ada tuntunannya loh Pak. Maka sebetulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak pernah mencontohkan wong mati niku muter murutan niku ora pernah. Nggih, ora pernah Pak. Dia wis pun meneng-meneng mawon. Dia meneng-meneng mawon. Napa meleh ning ngasih wong mati, karena di Jawa niki nggih terutama di kota kita Solo mesti anggere enten murutal awan-awan jam 09.00 insyaallah mati niku Pak nggih. Mila jenengan urip murutal ning omah niku lewat dikira jenengan mati ya. Makanya ini menjadi bahasa yang biasa bagi kita. Sebetulnya tidak ada. Sebetulnya tidak ada. Apalagi panjenengan menganggap ini khusus. Termasuk menapa? Jumatan, pernah saya sampaikan juga di kajian ini. Beberapa masjid sadurunge Jumatan disetel murotal. Iya, ngerti kok ya sene pagi. Disetel murotal ora ada dalile Pak, mboten enten nggih.
Untung Bakri wis mandeg biyen ana lho biyen nggih. Biyen ana to. Lah makane pun murotal boten enten nggih. Mboten enten dalile Masjid Nabawi niku sadurunge Jumatan Mekah zaman Nabi boten enten murotal Pak. Apa meneh angger bar wektu sonten sadurunge adzan maghrib. Wah wis mesti nggih Pak nggih. Enek sing nyetel ngoten niku Pak. Nah, biasanya kan beberapa masjid nggih ada murotal tapi tidak semua masjid, beberapa masjid saja. Nek takut dukungan pripun Mas? Apakah ada dalil Mas? Tidak ada dalil. Makanipun panjenengan kalau tanglet berarti lebih tepatnya bahasa yang bisa mewakili hal-hal seperti ini bid'ah boten Mas? Bid'ah sekali. Kenapa? Hukum bid'ah niku berkaitan sesuatu yang baru tapi dalam ranah ibadah. Maca surat kan ibadah Pak, Yasin. Maca murotal ya ibadah Pak. Nggih. Murotal lewat ibadah, artinya menapa? Segala hal yang baru berkaitan dengan ibadah tapi tidak pernah dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku disebut dengan bid'ah. Nggih, boten wonten thayyib. Nah niku, nah yang pertama thayyib. Oke Mas, niki yang kedua, nggih. Apakah ada dalil yang perlu kita tahu Mas? Ada, karena masalah zikir sebelum tidur niku memang banyak riwayatnya Bapak Ibu, nggih. Sing ketiga, J. 1, 2, 3. Yang ketiga Mas, apakah ada dalil lagi Mas? Ada. Riwayatipun saking Abu Mas'ud. Bapak Ibu, ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Benten santen lho nggih. Teng pundi Mas? Tenggen Sahih Muslim. Pripun Mas ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a nggih ayataini min akhir suratil Baqarah minal lailati kafatahu." Sinten mawon ingkang maca dua ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah dalam suatu malam nggih kafatahu, maka sudah cukup untuknya. Niki Pak, nggih, perintah bahwasanya menapa? Kalau malam mau sare panjenengan mau tilem, nggih tidak tidur, biasakan panjenengan membaca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, nggih, amana billahi sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat panjenengan lafadzkan dan panjenengan baca. Nggih, lah niku kinten-kinten dari setengah halaman Pak, mang dibaca. Nek mboten enten maca Quran mawon mboten napa-napa. Nggih, itu termasuk sunnah. Kafatahu, maka sudah dianggap cukup. Cukup niku menapa Pak? Sebagai perisai malam hari itu. Kate dik wau kok Rasulullah ngendika perisai. Mergane menapa Pak? Setan jin niku nek bengi Pak, memang berkeliaran. Nggih, memang berkeliaran. Akan identik dengan keluarnya jin mengganggu dan menggoda manusia itu di waktu malam hari ketika orang terlalai dalam keadaan tidur. Nggih, tapi tidak pernah ada yang namanya teori jin kuwi nek ketemu esuk wedi napa meneh ketemu karo cahaya matahari, ora ana. Jin ning jero masjid saiki pengajiane ana akeh banget to nggih. Diwonge teko ora biasane teko nggih. Nah makanipun Pak, jin ngoten niku ora nyawang, ngerti srengenge kok apa ngono apa Pak, terus wedi panas kobong ora. Sing ngono kuwi ra ono Pak, wong wedok tok nggih ketemu karo matahari wedi panas Pak. Makanipun jin tidak ada teori wedi karo cahaya matahari boten enten, semuanya berlaku saja Pak. Thayyib. Nah niki yang kedua. Terus nggih. Terus yang keempat Pak, dalam riwayatnya Hudzaifah ibn Yaman, nggih, doa sebelum tidur penting sekali. Doa sebelum tidur. Bapak Ibu, dados niki hadis kiambak hukume, kiambak nggih, niki nggih kiambak hukume, niki nggih kiambak hukume, niki kiambak hukume. Kalau panjenengan mundhut niki nggih sae, gabung niki nggih angsal, digabung niki malah nggih bareng, digabung niki nggih sempurna. Kenapa saya bilang? Karena semua berdiri dengan hadis dan dalil yang sama-sama sahihnya. Teng riwayatipun Hudzaifah ibnil Yaman, tenggen kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim, nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyihi. Rasul kalau ben umpama mapan tenggen kasur nggih. Dados Rasul niku ngendika, bismika Allahumma ahya wa amut. Berdoa sebelum tidurnya dengan mengucapkan bismika. Bismika niku maksudnya dengan namamu. Nggih, bismika Allahumma ahya wa amut. Ahya wa amut. Dengan menyebut namamu saya hidup dan dengan menyebut namamu saya mati. Loh Pak,
dengan menyebut namu saya hidup dan saya mati. Alhamdulillahilladzi. Nah makanipun ini termasuk suatu hukum panjenengan membacakan ketika sebelum tidur doanya menikah. Oke niku. Terus enten meleh riwayat niki nomor 6 dalam riwayatnya Ali bin Abi Thalib pripun Mas niki tegan kitab Sahih Muslim tegan kitab Sahih Muslim Rasul kalau ben mengajari doa tasbih dibacakan 33 kali, terus takbir 33 kali sama Pak, dan tahmid 33 kali. Niki hadisnya sahih nggih. Mila panjenengan lakukan juga tidak mengapa dengan mempraktekkan dari masing-masing riwayat niki semuanya diperbolehkan. Mau tasbih, takbir, tahmidnya 33 kali panjenengan lengkapkan dengan ayat kursi sangat sempurna. Oke Mas. Dan terakhir dalam urusan berzikir nomor pinten? Nomor 7. Hadisnya siapa Mas? Nek mriki hadisipun dari riwayat Abu Hurairah. Teng kitab pundi Mas? Wonten kitab Sahih Bukhari kalih kitab Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ida awahalukum ila firashihi." Sinten mawon sing ajeng mapan wonten kasure, tindakan saring nggih. Falyanfut bisonafati izarihi. Man dikebyok sik kasure jenengan, beto sarung pom beto kemoceng terserah Pak. Minimal salasan 3 kali Pak. Ngebyoki kasur, beto sulak, beto sarung, beto selimut, beto terserah jenengan niku sunah. Maka banyak sekali orang yang tidak tahu bahwasanya perbuatan itu adalah sunnah. Niki hadise tegen Abu Hurairah tegen Bukhari Muslim. Rasul niku nek ajeng sare Pak, biasane ngebyoki kasur yen di Kobyairin betul sarung. Kalau beliau dulu kala betul menopok sarung, maka jangan dianggap ini remeh. Bahwasanya niki adalah sunnah Pak, sunnah nyebleki kasur, betul kemoceng dan apapun itu sunnah minimal 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri ma yakhlufu ma ba'dahu wala firashi. Karena dia tidak tahu ada sesuatu apa yang berada di atas kasurnya loh Pak, di atas kasurnya. Jenengan boten pirsa, umpama jenengan tidak anteng kasur niku jenengan ngebleki napa ndak tahu Pak. Maka sunahnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau panjenengan ajeng sare Pak di kosoi rumiyin, di kebyai rumiyin, di napa jenengan gebyoki rumiyin niku sunah nggih. Jangan dianggap niki remeh. Maka perlakukanlah setiap hari, terutama untuk ibu-ibu nggih. Biasanya ibu-ibu niku orang yang menyiapkan tidur suaminya. Maka jangan lupa untuk di kobyai melih betul napa betul kemoceng. Lantas mriku Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika summa yaqul dan berdoa dengan lafaz doa, dengan lafaz doa, Allahumma inni wada'tu ra'si. Ya Allah, saya meletakkan kepalaku, wa arfa'u bika, dan saya mengangkatnya atas kehendakmu, kehendakmu. Masya Allah Pak. Dungane mawon niki ngajari akidah, ngajari tauhid. Artinya tidak ada siapapun yang mampu menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Bahwa tidak ada siapapun yang mampu untuk menidurkan dan membangunkan kecuali sinten Pak? Allah. Maka turu niku adalah salah satu hal terwujudkan dari kehendak sinten Pak? Allah Azza wa Jalla. Untuk meletakkan kepala, mengangkat kehendakmu. Wa in amsakta nafsi, ya Allah, jika kalau engkau mematikan diriku, farhamha, maka rahmatilah daripada roh saya, rahmatilah daripada ruh saya. Niki doa apa? Farhamha fa in arsaltaha, kalau panjenengan memasukkan lagi, meniupkan roh lagi kepada diriku, fahfadha bima tahfadu biha min ibadikas sholihin, maka jagalah daripada jiwa dan imanku seperti halnya engkau menjaga seorang yang soleh. Niki doa panjenengan lafadzkan sebelum panjenengan tidur menemui daripada hal-hal yang tidak diinginkan.
Supados menapa? Semua doa niki berfungsi sebagai perisai di satu hukum yang paling mutlak. Tetapi dari hukum yang paling jauh adalah bahwasanya zikir yang saya sebutkan dari banyak riwayat niki adalah pengacu untuk keberhasilan panjenengan qiyamul lail. Insyaallah kita lanjutkan lagi materi kita tentang adab qiyamul lail, masih banyak. Yang jelas kita cicil dulu setekone awake dhewe boten sah maksa. Kula mengaturkan sangat terima kasih sekali, saya sebagai pimpinan Ibnu Umar mengucapkan dan mengaturkan terima kasih sekali mewakili dari semua jajaran para asatidzah dan pondok, bahwasanya kemarin sudah terlaksana dari proses dan amal pengecoran lantai yang kedua. Banyak sekali bapak-bapak ingkang rawuh, ingkang dugi nggih, Masya Allah, makanan sangat berlimpah ruang nggih, mendadak pasar Gedang, pasar Legi pindah teng mriku nggih, teng pundi-pundi sini Muhammad, Masya Allah. Itu tidak mungkin datang dan terjadi melainkan atas apa yang panjenengan rasakan dari pondok kami betul-betul berakar ke hati panjenengan. Ada ketulusan mau datang Pak, ada kemudahan untuk panjenengan dugi, maka saya betul-betul mengharapkan terima kasih sekali. Seperti yang panjenengan besok kemarin proses pengecorannya seperti itu guys, dari pralonnya niku dimandapaken terus ditembaknya ke atas. Nah kemarin kita sudah melalui dari proses pengecoran lantai 2. Insya Allah setelah ini kita nanti akan bertahap ke lantai 3 dan selanjutnya lantai keempat. Maka ini insya Allah kita masih punya 2 hajatan lagi Pak, insya Allah. Dan saya kira kemarin itu meskipun memakai dari perusahaan beton Pak, tidak langsung begitu mulus. Ternyata membutuhkan dari sumbangsih tenaga dari panjenengan sedanten. Jadi maka nanti evaluasi saya yang kemarin mau saya jadikan bahan evaluasi untuk hajatan yang kedua. Saya akan lebih tata lagi, akan lebih saya konsep lagi, ada kepanitiaan dalam urusan pekerjaan. Karena kemarin mawon tekone jam tengah 8 rampungnya dan maghrib lho Pak, dari rampung betul-betul banyak sekali. Dan lantai ketiga, lantai keempat niku volume dari betonnya sama Pak. Jadi kemarin kita sudah mengambil dari 11 tronton, Masya Allah Pak. 11 tronton niku di backup, di cover oleh satu jamaah, Masya Allah Pak. Bayangno Pak, 11 tronton niku di backup kali setunggal jamaah, sudah dibayar cash kenceng sama seorang jamaah niku 11 tronton. Jadi kemarin moli pompanya yang besar niku juga di backup oleh satu jamaah terkhusus. Listrik juga sudah di backup oleh satu jamaah. Padahal ini semua butuh biaya yang besar Pak, tidak murah. Maka saya mendoakan untuk keluarga beliau semoga diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan yang banyak, dan juga panjenengan yang sudah mengucurkan dari keringat, tenaga dan pikiran yang sudah mau hadir. Luar biasa, Masya Allah. Saya mengaturkan begitu banyak terima kasih. Alhamdulillah niki sudah ada wacana nanti Pak sudah selesai, maka pengerjaan setelah ini Pondok Ibnu Umar yang putri proyeknya akan fokus kepada damel kamar mandi ngandhap rumiyin. Kamar mandi ngandhap nanti akan kita cicil serambi menunggu dadakan ini napa garing. Setelah mekaten nembe minggah ke lantai yang selanjutnya. Mun mekaten insyaallah kita lanjutkan lagi pengawasan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.